Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek-kakek makan seblak, perutnya langsung sakit. Mahasiswa TNK sangat banyak, tapi yang jawab salam sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang kita pelajari pada pertemuan ke-9, yaitu tentang pengambilan sampel darah sapi. Kelompok kita terdiri dari berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Hanif Nur Fauzan, Mutia Anggiani Kari, Vega Pavonis, saya sendiri, Zaki Aziz Bagus Rahman, dan Arya Sena Julianto. Selanjutnya pada materi pertama tentang menggunakan jarum klasik dan jarum suntik akan dibacakan oleh saudara kita Mutia Anggiani. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Metode 1, yang pertama, siapkan peralatan tes darah. Jumlah sampel yang perlu diambil harus 1 per ekor sapi. Jadi jumlah tabung yang dibutuhkan akan tergantung pada berapa banyak hewan yang Anda butuhkan untuk mengambil darah. Kemudian yang kedua, mengurung dan menahan hewan tersebut dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan sampel darah hewan. Kemudian yang ketiga, angkat ekor dan temukan pembuluh darah di bawah ekor. Ekor diangkat ke udara karena pembuluh darah terletak di bawah ekor. Yang keempat, bersihkan area yang akan dijadikan sampel. Karena sampel diambil di bawah ekor, dekat dengan anus, bakteri dari feses sangat berpotensi mengkontaminasi sampelnya. Yang kemudian yang kelima, masukkan jarum langsung ke dalam vena. Jarum harus dimasukkan dengan hati-hati, tegak lurus dengan sudut ekor. Kemudian yang keenam, tarik perlahan-lahan pada plunger spuit. Biarkan 3 hingga 5 mili atau 3 hingga 5 cc darah masuk ke dalam spuit. Sebagian besar laboratorium hanya membutuhkan sedikit darah untuk melakukan tes dan memiliki sisa darah jika teknisi lab melakukan kesalahan. Yang ketujuh, lepaskan jarum dengan cara yang sama seperti saat Anda memasukkannya. Berikan tekanan pada area tersebut untuk membendung pendarahan berlebih dengan kain kasak atau kapas. Kemudian turunkan ekor saat pendarahan tampaknya telah berhenti. Yang kedelapan, ambil tabung vakuum dan masukkan jarum. Tabung yang disegel vakum akan mengosongkan isi jarum suntik tanpa perlu menekan plunger. Lepaskan jarum ketika semua isinya telah dikosongkan. Yang kesembilan, beri label pada tabung. Tabung vakuum harus diberi label dengan nomor identifikasi dan nama hewan supaya tidak tertukar dengan hewan yang lainnya. Yang ke-10, pasang kembali tabung pada tempatnya. Biasanya kotak yang berisi kit memiliki baki built-in untuk mendapatkan tabung vakuum. Selanjutnya materi 2 akan disampaikan oleh saudara kita Hanif Nur Fauzan. Kepada Hanif Nur Fauzan dipersilahkan. Ya, lalu yang kedua ini ada metode 2 dengan menggunakan 2 arah jarum dari vena jugularis. Langkah yang pertama yaitu pasang jarum dan pegangan jarum. Jarum yang digunakan harus jarum bersih dan hanya untuk sekali pakai. Langkah yang kedua, siapkan jarum kedua atau jarum ganda. Pastikan jarum luar memiliki bagian penutup yang digunakan untuk menusuk vena jugularis. Langkah ketiga, tahan pergerakan hewan. Menahan pergerakan hewan gunanya agar hewan tidak berontak saat dilakukan penyuntikan demi keamanan ternak dan penyuntik. Lalu langkah keempat, mencari alur jugularis. Alur berada di bawah otot leher, yaitu setengah sampai 2/3 dari bagian atas leher.
Lalu langkah yang kelima, masukkan jarum ke dalam pembuluh darah. Langkahnya itu dengan menaruh jari-jari salah satu tangan pada bagian bawah leher, di mana alur jugularis terdalam seperti ditunjukkan pada langkah di atas. Memasukkan jarum keluar ke pembuluh darah dengan sudut yang tegak lurus pada lereng leher dan hanya setengah dari panjang jarum itu. Lalu langkah ke-6, saat jarum menusuk pembuluh darah, pasangkan pendorong ke jarum bagian dalam kantong double. Biarkan darah mengalir ke dalam tabung sampai sekitar 3-5 ml darah. Selanjutnya, yang ketujuh, setelah mendapatkan sampel, cabut tabung paku kusi dari penahan jarum. Yang ke-8, tekan bagian yang disuntik untuk menghentikan pendarahan. Yang ke-9, tutup bagian luar jarum, lalu buang ke kotak pembuangan biohazard. Yang ke-10, beri label pada tabung sampel untuk identitas sampel ternak yang diambil. Yang ke-11, masukkan kembali tabung sampai ke kotak kit dan tempatkan pada nampan tempat menyimpan tabung paku thinner. Terakhir, 12, lakukan hal yang sama pada ternak lainnya untuk pengambilan sampel. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang jelas karena kita manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan juga hilaf. Tapi kita akan selalu mengusahakan untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila diberi umur panjang, berharap kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.